Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, kali ini saya ditemani oleh Mas Ganteng. Namanya Mas Rizal. Ya ini Mas Rizal ini adalah selaku barista kopi yang sudah lama menggeluti barista kopi sejak usia muda. Nah, kali ini saya berada di kedai kopi Opis. Ya Mas ya. Kedai kopi Opis yang beralamatkan di Jalan Tambaan, Muntilan, Kabupaten Magelang. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Rizal kaitan dengan kopi. Nah, eh selamat sore Mas Rizal. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya Mas Rizal? Ya, sejauh ini masih baik, sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Kabar yang sangat baik Mas Rizal. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Rizal. Nah, ngobrol-ngobrol soal kopi nih Mas Rizal. Bagaimana perjalanan Mas Rizal bisa sampai menjadi barista, kemudian sampai mencintai kopi sejauh mana Mas Rizal bisa menjadi barista seperti sekarang ini? Mungkin boleh bercerita sedikit mungkin. Kalau jadi barista itu ya saya masih minim ilmu, Mas, kalau jadi barista. Tapi kalau tentang kecintaannya dengan kopi, saya tetap nomor satu gitu. Dibandingkan yang lain, Dibandingkan yang lain, nomor satu kopi dulu. kenapa itu Mas Rizal kalau kita? Gimana ya, kopi itu kalau bagi saya tuh banyak kenangan juga. Kenangan. Banyak kenangan, banyak cerita. Dari satu cangkir kopi itu kita bisa cerita panjang lebar. Bahkan Indonesia dan dunia pun bisa diceritakan dengan kopi, Mas. Luar Gitu. biasa. Saya mulai suka kopi bin kayak gini, bin murni kayak gini itu udah sejak SMP, Mas. Sejak SMP. Sejak SMP. Sudah mulai menyukai kopi. Udah mulai suka kopi. Suka nongkrong juga ya. Ya, kalau nongkrong saya hampir wajib itu tiap weekend harus nongkrong dulu pokoknya. Saya itu dulu juga suka minum-minum kopi-kopi saset kayak gitu. Terus diajak ngopi, ngobrol-ngobrol sama bapak, sama mas. Kalau dulu masih kecil juga sering sama Simbah itu diajak ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Sama ayahnya juga sempat diajak ngopi keluar ke tempat gede-gede atau seperti apa? Belum, Oh, kalau belum. sama ayah belum. Oh, iya. Itu kalau sama ayah itu di rumah, Di rumah. keseringan di rumah ngopi terus. Kopi kok saset-saset terus, rasanya kok kayak gini gitu. Kan lama-lama kayak bosen gitu sama kopinya terus. Pengen cobalah nyari-nyari referensi kopi-kopi. Terus di pulang sekolah SMP itu diajak nongkrong sama temen. Itu ngomong kelas berapa itu Mas Rizal? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya, kelas 2 SMP. Tahun berapa ya? Tahun 2013 awal. Iya. Itu tahun 2013 itu diajak ngopi, nongkrong sama temen. Itu diajak jalan-jalan, nongkrong terus disuruh nyobain kopi. Kamu suka kopi kan? Sini main sama saya, tak ajak di tempat kopi enak gitu. Diajak ngopi. Sekali tak coba kok rasanya beda. Ini kopi saset apa bukan? Saya kan tanya gitu. Wah, kamu ini kebanyakan di rumah, ini bukan kopi saset. Terus dari situ mulai penasaran sama kopi. Mulai nyoba-nyoba kopi yang macem-macem. Bedanya di mana kalau boleh tahu Mas Rizal? Dari tadi ngopi saset kemudian sampai diajak ngopi keluar itu sensasi rasanya kalau boleh tahu Mas Rizal itu menggambarkan seperti apa? Kalau kopi saset itu kan kecenderungannya lebih ke manis ya Mas ya. Manis. Lebih ke manis, terus ada rasa pahit juga gak terlalu pahit banget. Terus saya tuh ya baru pertama kali minum kopi itu
saya kaget, kopi kok rasanya kayak ada rasa-rasa jeruk, kayak ada aroma-aromanya berry nati gitu. Saya kaget di situ. Jenis apa? Arabica. Saya kaget. Terus kopi kok nggak ada ampasnya gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai tanya-tanya sama baristanya di coffee shop itu, saya tanya terus. Banyak saya tanya-tanyai, terus baristanya itu juga cerita, terus saya juga lihat cara nyeduhnya kopi itu gimana. Dari situ terus saya iseng-iseng di rumah, karena udah setahunan lebih saya ngopi kok ngabisin uang saku terus. Terus baru dari situ cobalah beli alat kopi yang kecil-kecil dulu. Mulai dari SMA udah beli alat Udah kopi. beli alat kopi. Sampai sama ibu itu dimarahin sama ibu. Buat apa ini alat kopi ya? Anak kecil kok beli-beli kayak gini mau buat apa gitu. Terus dimarah-marahin, uang saku dihabisin terus. Terus ya mulai dari situ mulai nyoba-nyoba kopi, mulai bikin sendiri, walaupun ya masih Alatnya press apa gimana dulu waktu beli? itu dulu waktu beli itu saya beli alat grinder kopi yang manual. Iya, grinder manual kopi. Masih harga relatif ya dulu ya? Iya, masih relatif, masih murah gitu. Mulai dari situ mulai nyoba main lagi, ngajak temen jelajah-jelajah main di coffee shop mana-mana, itu nyobain kopi yang varian apa itu dicobain semua, sampai bener-bener gila banget sama kopi mas. Terus dari situ juga mulai pengen nyoba di rumah sekali dua kali sampai SMA itu saya udah jarang ngopi di luar. Ngopi Karena cuma bikin paling sendiri? ngopi paling enggak cuma pas malam minggu, pas habis dari kopdar motor itu terus mampir tempat kopi. Itu kalau dulu waktu ngeracik sendiri itu beli kopi apa itu biji kopi ditumbuk sendiri atau beli yang sudah tumbuhan kemudian diolah sama Mas Rizal? Kalau dulu itu saya beli yang masih seger mas, masih habis dari roasting, terus udah masa resting juga, udah beli. Saya beli awal-awal beli cuma 100 gram 200 gram, terus makin lama saya nyetok di rumah sampai 2 kilo Dan 3 itu kilo konsumsi gitu. sendiri. Konsumsi sendiri. Wah, luar biasa. Terus adanya gimana? Wah ini kok lama kelamaan kok malah jadi anaknya banyak koleksi kopi nih. Gimana? Koleksi kopi ya, ditanyain kopi mau buat apa, mau dijual apa. Ya saya jawab ya diminum sendiri. Kalau dulu Oke, Mas Rizal, ini tentang tadi kopi. Kenapa Mas Rizal memilih menjadi barista kalau boleh tahu? Padahal pekerjaan keren-keren yang lain kan banyak, apalagi Mas Rizal ini juga cukup ganteng. Gimana Mas Rizal? jadi barista juga keren mas. Keren, oh ya. Kerennya seperti apa Mas Rizal? Ya jadi barista itu termasuk nggak banyak orang yang punya pengetahuan tentang cara menyeduh kopi yang baik dan benar gitu. Kebanyakan orang kan taunya kopi tinggal dimasukkan gelas, kasih jarang panas sudah Selesai, bisa itu dinikmati. selesai. Jadi menjadi barista ini ada ilmu-ilmu tersendiri yang mungkin orang lain tidak bisa menyajikan karena memang tidak mencintai, tidak bisa apa ya, menyajikan secara maksimal ya. Iya gitu. Ya kalau orang bisa menyajikan kopi itu bisa dikatakan di angka 6 atau 7. Kalau menjadi barista itu harus bisa menyajikan kopi sampai angka 10 mas. Gitu. Oh ada poinnya, angkanya ya. Ya itu di cara mudah Cara aja. mudah. Kayak bikin teh itu kan Ada sebenarnya takaran. banyak cara bikin teh. Teh yang mau kayak teh celup itu kan juga udah termasuk cara yang berbeda lagi dari teh yang masih wujud daun, itu masih teh congcong itu kayak gitu ya.
tinggal kalau orang itu suka sama sesuatu yang apa ya, yang bisa dikulik lebih dalam lagi, mesti bakal dikulik lagi, Mas. Oh, berarti Mas Rizal ini berawal memang dari kecintaannya ke hobi ya sudah menjadi hobi, akhirnya sekarang menjadi barista. Nah, tentunya di kedai kopi Opis ini spesialnya apa Mas Rizal kalau boleh tahu? Kalau spesialnya itu di sini Opis on the Rock, Mas. Opis on the Rock itu kopi sejenis apa Mas Rizal kalau boleh tahu? Itu pakai kopi house blend. Itu house blend kopi campuran Robusta Arabica sama Liberica kalau di sini. Campurannya di sini. Itu banyak diminati kalau di kedai kopi Opis ini ya. Banyak diminati, Mas. Itu kopinya itu kita bikin cold brew dulu. Ya, Kita rendem, bikin cold brew, terus setelah itu kita saring, baru disaring nanti kita masukkan freezer, Mas. Oh, dimasukkan freezer dulu. Iya, dibikin es. Oke, tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang Mas Rizal, tentang kedai kopi Opis kaitan dengan menu utamanya yaitu kopi on the rock ya tadi ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal kopi tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Rizal. Nah, ngobrol-ngobrol soal kopi ini memang tidak ada habisnya Mas ya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan soal kopi. Nah, mungkin teman-teman ini mungkin beberapa pesan yang mungkin disampaikan Mas Rizal kaitan dengan mungkin teman-teman yang mau pengen belajar menjadi barista kopi atau mungkin teman-teman yang mau memulai usaha kaitan dengan kopi atau apapun itu. Tadi kan Mas Rizal dari hobi menjadi ladang rezeki. Nah, ini boleh disampaikan pesan-pesan pada teman-teman ya mungkin teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari Mas Rizal yang sudah berpengalaman selama 4 tahun menjadi barista ya. Monggo Mas Rizal. Jadi kalau pengen jadi barista, mau jadi pengusaha kopi juga, yang penting gak minder, Mas. Enggak minder ya. Yang penting gak minder. Kita itu setiap manusia itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Apalagi tentang suatu rezeki itu kan kita nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kalau yang penting kita mau belajar, kita mau berusaha, kita tahu apa yang kita mau, kita bisa berusaha terus, kita tetap semangat, pasti semua ada jalan gitu. Jadi profesi jadi barista, jadi penyeduh kopi itu juga bukan profesi yang mudah kok, Mas. Jadi semua harus tetap belajar, tetap kita apa ya, yang jelas kita harus mencintai dulu, mencintai profesi kita, biar kalau kita itu berangkat bekerja itu nggak ada beban. Kayak kalau saya itu ya bekerja itu dari sore sampai malam, kadang kalau rame itu bisa sampai pagi, itu ya saya enjoy aja. Karena tidak ada beban karena ya saya juga menyukai gitu. Menyukai, saya mencintai, saya juga bener-bener apa ya, bener-bener enjoy lah sama pekerjaan, apalagi pekerjaan yang saya sukai juga. Masuk barista saya juga bisa ngopi gratis di sini, mau berapa gelas diminum sendiri juga kalau perutnya kuat ya. Oke. Nggak usah minder, nggak ya tetap harus percaya diri aja gitu, Mas. kunci utamanya itu ya. Kunci utama itu kopi juga nggak ada matinya, Mas. Sampai kapanpun itu kopi pasti bakal dicari, apalagi kopi itu udah jadi tradisi gitu. Di desa-desa, di kota-kota itu kopi jadi tradisi. Karena adalah kopi juga akan merasa sepi ya. Iya. Kayak Mas Rizal ini ya. Orang kantoran kalau istirahat itu yang dicari ya makan sama kopi. Terus anak-anak kuliah, anak-anak sekolah itu pulang sekolah nongkrong sambil ngerjain tugas atau cuma ngobrol-ngobrol, yang dicari juga kopi, Mas. Jadi kopi itu semua kalangan. Iya, semua kalangan. Teman paling dekat itu kopi. Jadi itu teman-teman kaitan dengan Mas Rizal tadi, cintailah pekerjaan teman-teman, carilah potensi atau hobi teman-teman, sehingga apa yang seperti yang dibilang Mas Rizal tadi, kalau kita sudah hobi mau
sampai jam berapapun itu kita tidak akan merasa terbebani, bahkan merasa lebih lama lebih enjoy ya, lebih menikmati ya. Karena yang disampaikan Mas Ria tadi adalah mencari hobi, mencari potensi dalam diri kita, carilah hobi atau potensi atau passion kita yang kita sukai, tentunya yang bermanfaat, itu akan menjadi nilai tambah diri kita. Masalah rezeki sudah ada yang ngatur ya Mas Ria ya, tapi ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita berani belajar, berani mencoba, nah itu kayak seperti Mas Rizal tadi, menjadi seorang barista itu pun tidak mudah karena butuh proses yang sangat panjang dari semenjak SMP bahkan sampai sekarang. Mas Rizal dari hasil barista ini bisa sambil kuliah ya, alhamdulillah. Ya, pintu rezeki nggak mungkin terbuka Ya, kalau kita nggak bergerak. betul sekali. Jadi pintu rezeki tidak akan terbuka kalau kita tidak akan bergerak, dan pintu rezeki tidak akan bisa datang dengan sendirinya kalau kita hanya tidak menjemputnya. Luar biasa. Terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa kalau teman-teman yang berada di sekitar Magelang, Jogja maupun di Muntilan, silakan mampir di kedai kopi office yang sudah beralamatkan di Jalan Tambaan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sekian dulu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.